Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari analisis sistem informasi akuntansi penjualan toko swalayan Yani. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Amelia Rismawardani dengan NIM 2019-113. Kemudian yang kedua, Nadila Fitri Handayani dengan NIM 2019-116. Kemudian yang ketiga ada Faradila Rumbau dengan NIM 2019-119. Kemudian yang terakhir ada Tiara Revi Quraini dengan NIM 2019-127. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan membahas tentang deskripsi UMKM. Toko Swalayan Yani merupakan salah satu usaha perseorangan yang bergerak dalam bidang retail. Toko ini terletak di Jalan Samratulangi, nomor 7, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Toko Swalayan Yani menyediakan berbagai barang pokok kebutuhan sehari-hari seperti beras, sabun, minyak, dan lain-lain. Pak Sigit selaku pemilik toko telah mendirikan usaha ini sejak tahun 2005. Toko Swalayan Yani memiliki 5 orang karyawan untuk membantu pemilik melayani pelanggan dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam hari. Sistem penjualan pada toko Swalayan Yani menggunakan sistem penjualan kredit dan sistem penjualan tunai. Selanjutnya ada sistem penjualan kredit. Transaksi penjualan secara kredit pada toko Swalayan Yani dilakukan dengan cara pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah besar atau grosir melakukan pemesanan atau order kepada toko. Kemudian pihak toko akan mengirimkan barang kepada pelanggan. Setelah pengiriman barang selesai dilakukan, pihak toko memiliki piutang kepada pelanggannya. Selain itu, transaksi penjualan kredit juga dilakukan pada pelanggan yang membeli dalam skala kecil yang biasanya merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut untuk menghindari tidak tertagihnya piutang. Setiap penjualan kredit yang pertama kali kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap kelayakan pemberian kredit kepada pembeli tersebut. Kemudian ada fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan. Bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan atas barang. Fungsi ini bertanggung jawab menerima order atau mengembalikan order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada dari surat order, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana mengisi surat order pengiriman. Kemudian ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyimpan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Kemudian yang ketiga ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirim pernyataan piutang kepada debitur, membuat laporan penjualan serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Kemudian yang terakhir ada fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan dan menyediakan kopi faktur untuk pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan manajemen. Yang pertama ada jumlah rupiah dari retur penjualan barang yang ada di toko Yani selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, jumlah piutang yang berkurang karena adanya retur penjualan barang. Kemudian yang ketiga, jumlah harga pokok produk dari persediaan toko yang dikembalikan oleh pelanggan. Kemudian yang keempat, nama dan alamat pelanggan. Yang kelima, jumlah barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada otorisasi dari pejabat atau fungsi yang berwenang. Dan selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang pertama itu ada memo kredit. Memo kredit ini digunakan oleh toko Yani sebagai dasar pencatatan transaksi retur penjualan yang dikeluarkan oleh fungsi penjualan, yang nantinya akan memberi perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua,
ada laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang digunakan toko Yani sebagai pendukung dari memo kredit, yang mana laporan tersebut dibuat oleh fungsi penerimaan sebagai laporan bahwa barang yang dikembalikan pelanggan telah diterima dan diperiksa. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang biasa digunakan, yakni ada jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang, dan juga jurnal umum. Pada UMKM toko swalayan Yani ini, yang pertama adalah yang digunakan adalah jurnal umum dan atau jurnal retur penjualan, yang mana toko Yani menggunakan jurnal khusus atau jurnal retur penjualan dalam mencatat pengurangan pendapatan penjualan dan piutang dagang yang diakibatkan dari transaksi pengembalian barang yang dilakukan oleh pelanggannya. Selanjutnya ada kartu piutang, yang mana kartu piutang merupakan bukti pembantu piutang yang digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang kepada pelanggan yang diakibatkan dari pengembalian barang, dan hal ini biasanya terjadi pada pembelian grosir. Selanjutnya ada kartu persediaan. Kartu persediaan merupakan buku pembantu persediaan yang dalam transaksi retur penjualan digunakan oleh toko Yani untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan barang yang diakibatkan dari transaksi pengembalian barang dari pelanggannya. Yang terakhir ada kartu gudang. Kartu gudang ini diselenggarakan oleh bagian gudang untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan barang yang ada pada usaha ini yang diakibatkan dari transaksi pengembalian barang. Selanjutnya ada jaringan prosedur dalam sistem retur penjualan. Yakni yang pertama ada prosedur order penjualan. Jadi dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli, lalu menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli tersebut. Selanjutnya, fungsi penjualan membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Selanjutnya adalah prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Selanjutnya ada prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Lalu ada prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan yang berfungsi sebagai catatan piutang. Lalu ada prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Lalu ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Organisasi selanjutnya ada unsur pengendalian internal, di mana ada organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, lalu ada praktik yang sehat. Organisasi di sini dipecah lagi menjadi 3, yakni yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan. Lalu fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan. Lalu transaksi retur penjualan harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Lalu pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang pertama ada retur penjualan diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan membubuhkan tanda tangan otorisasi di dalam memo kredit.
Lalu, pencatatan berkurangnya piutang karena retur penjualan didasarkan pada memo kredit yang didukung dengan laporan penerimaan barang. Pada praktik yang sehat, dipecah lagi menjadi 3, yakni memo kredit bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Lalu, secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang atau account receivable statement kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Lalu, secara periodik, diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Selanjutnya, ada sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Selanjutnya, ada unsur pengendalian internal, di mana ada organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, lalu ada praktik yang sehat. Organisasi di sini dipecah lagi menjadi 3, yakni yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan. Lalu fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan. Lalu transaksi retur penjualan harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Lalu pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang pertama ada retur penjualan diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan membubuhkan tanda tangan otorisasi di dalam memo kredit. Lalu, pencatatan berkurangnya piutang karena retur penjualan didasarkan pada memo kredit yang didukung dengan laporan. Selanjutnya, ada sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Dalam sistem penjualan dengan menggunakan komputer, dokumen pengiriman atau surat order pengiriman dan tembusannya, dan faktur beserta tembusannya dapat dihasilkan dengan komputer. Tokoyani telah menggunakan komputer untuk membuat arsip pengendalian pengiriman atau surat order pengiriman dan tembusannya, dan faktur beserta tembusannya. Hal ini bertujuan apabila arsip tersebut dibutuhkan, maka subjek yang membutuhkan dapat menayangkannya dari monitor komputer setiap saat ketika dibutuhkan. Perkenalkan, saya Amelia Rismawardani. Selanjutnya kami akan membahas mengenai penjualan tunai. Jadi, sistem penjualan tunai pada toko swalayan Yani dilakukan dengan cara mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran terhadap barang kepada pihak toko sebelum menyerahkan barang tersebut kepada pihak pembeli. Jadi, setelah uang diterima oleh pihak toko, transaksi penjualan tunai tersebut kemudian dicatat sebagai penerimaan kas. Kemudian fungsi yang terkait dengan sistem penjualan tunai. Fungsi yang pertama adalah fungsi penjualan. Jadi dalam sistem penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi faktur penjualan dan menyerahkan faktur tersebut untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi kas. Jadi fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli atas pembayaran harga barang. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi gudang. Jadi fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli. Fungsi yang keempat adalah fungsi akuntansi. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini akan bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas serta pembuatan laporan penjualan. Perkenalkan, saya Amelia Rizky.
Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari transaksi penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah jumlah kas yang diterima dari transaksi penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, nama dan alamat pembeli. Pada umumnya informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, tetapi pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima adalah kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh adalah otorisasi dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, ada dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai. Jadi dokumen yang digunakan pada sistem penjualan tunai pada Tokoyani ada beberapa dokumen. Yang pertama adalah faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh toko mengenai transaksi penjualan tunai. Dokumen ini dapat digunakan untuk merekam data diantaranya nama pembeli, alamat pembeli, tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas barang, harga satuan, jumlah harga, dan otorisasi terjadinya berbagai tahap transaksi. Kemudian dokumen yang kedua adalah pita register kas. Jadi dokumen ini berasal dari fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas dari pembeli. Kemudian dokumen yang ketiga adalah bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Kemudian 2 lembar sisanya diminta kembali dari bank setelah dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas bank. Kemudian dokumen yang terakhir adalah rekap beban pokok penjualan. Jadi dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok barang yang dijual selama satu periode, yang biasanya 1 bulan. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Dalam jurnal penjualan disediakan 1 kolom untuk setiap jenis produk untuk meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. Catatan yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang ketiga adalah jurnal umum. Dalam transaksi penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok barang yang dijual. Yang keempat adalah kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual oleh pihak toko. Yang kelima adalah kartu gudang. Jadi catatan ini digunakan untuk mencatat mutasi atau pengurangan dan persediaan yang disimpan di gudang yang dilaksanakan oleh fungsi gudang.
Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yakni yang pertama ada prosedur order penjualan. Fungsi penjualan toko swalayan Yani menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai agar pembeli dapat melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Lalu ada prosedur penerimaan kas. Fungsi kas toko swalayan Yani akan menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai. Lalu ada prosedur pencatatan penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi pada toko swalayan Yani akan melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas, serta mencatat berkurangnya persediaan dalam kartu persediaan. Lalu ada prosedur penyetoran kas ke bank. Dalam prosedur ini, fungsi kas akan melakukan penyetoran kas yang diterima dari transaksi penjualan tunai ke bank dalam jumlah yang penuh. Lalu ada prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi akan mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Lalu yang terakhir ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi akan membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Selanjutnya adalah unsur pengendalian internal dalam sistem penjualan tunai. Poin yang pertama adalah organisasi. Di organisasi sendiri terpecah menjadi 3 poin. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Kemudian, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Lalu, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, dan fungsi akuntansi. Poin yang kedua adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di sini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Kemudian, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Kemudian, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Lalu yang terakhir adalah pencatatan ke buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Poin yang ketiga adalah praktik yang sehat, di mana di sini dibagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kemudian, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Poin yang terakhir adalah penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa internal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.